Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Siti Nadia dari kelas 11 IPS 3 dan ini teman aku. Nama aku Damelia Laila. Kita di sini akan nge-vlog tentang salah satu tempat religius yang ada di Kabupaten Tegal, yaitu Masjid Agung Slawi yang ada di Kabupaten Tegal. Selamat menyaksikan. Luas tanah itu Pak? Aduh, luas tanah. Harus saya kalau tanah berarti harus ada data akurat ya. Karena ini memang ada sertifikatnya tanah Masjid Agung berdasarkan sertifikat ada luasnya berapa. Saya lupa, berarti harus baca dokumen ada. Nah, berarti kalau tanah luas tidak bisa saya jawab hari ini. Saya harus buka dokumen dulu. Kalau kira-kiranya ini ya 1 hektaran. Kira-kiranya 1 hektaran. Jadi maksudnya kalau itu pasti ada di sertifikat. Tapi kalau kira-kira 1 hektaran. Lalu tahun berapa sih Pak Ini didirikan sekitar tahun lebih tahun 80-an, ya 80-an ke atas. Jadi waktu itu masjid ini kan konsepnya dibangun itu kan dalam rangka memindahkan ibu kota Kabupaten Tegal ke Slawi. Dulu kan ibu kota Kabupaten Tegal dengan kota Tegal kan jadi satu di sana Tegal. Kemudian dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat, pemerintah daerah itu membangun kembali pusat pemerintahan ibu kota itu di Slawi. Dalam rangka pengembangan wilayah, dalam rangka mendekatkan pelayanan, itu dibangun di sana. Sebelum kantornya dibangun, masjidnya dulu dibangun supaya ada daya tarik masyarakat. Nah, sehingga masjid ini dibangun. Namun masjid ini dibangun, tanahnya itu adalah merupakan tanah daripada wakaf masyarakat, bukan tanah dari pemerintah daerah, tapi tanah wakaf masyarakat. Kemudian masjid ini dibangun, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Saat itu kira-kira ya sekitar tahun 80-an kesini lah, sampai tahun 90-an. Mengapa sih Pak bentuk arsitektur masjid ini seperti ini? Apakah ada makna tersendiri? Ya tentunya ada. Saya makna persisnya saya kurang tahu ya, karena pada saat membangun ini kan saya masih SD. Karena saat saya sekolah SD itu kan saya masih ingat sejarah membangun ini. Semua anak-anak sekolah SD se-Kabupaten Tegal itu kan disuruh membawa material, batu, pasir, bata. Urunan masyarakat Kabupaten Tegal yang anak-anak sekolah itu membawa batu, membawa pasir, membawa bata. Nanti dikumpulkan per kecamatan, nanti kecamatan yang ini dibawa ke Masjid Agung. Artinya konsep masjid ini, bangunannya, arsiteknya itu saat itu kalau tidak salah saya mendengar itu memang dilombakan. Kemudian arsiteknya itu adalah arsitek yang mengarah kepada motif daripada pembangunan rumah Jawa. Jadi ini kan kayak model pembangunan dulu kan, ini kan pakai kubah itu kan baru perubahan tahun 2007 saat ini mendapat anggaran dari Pemda, ini direnovasi. Jadi waktu awal pembangunan awal ini bukan pakai kubah tapi kayak model mustaka gitu. Sekarang pakai kubah yang jadi konsepnya ya waktu itu dilombakan bagaimana konsep masjid ini yang identitas seperti bangunan Jawa Tengah. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sini? Oh, kegiatannya. Jadi kita setelah kepengurusan masjid yang baru ini, artinya masjid ini kan tidak hanya untuk tempat ibadah. Masjid ini sebagai pusat tempat pendidikan agama, juga sebagai pusat informasi, juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat. Artinya di
samping masjid ini untuk tempat ibadah, untuk tempat pendidikan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, juga ada tempat yang ini disediakan nanti pada areanya ini juga area dalam rangka pembinaan ekonomi kemasyarakatan. Sehingga masjid ini di samping kegiatan ibadah, tentunya untuk sembahyang, juga ada kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian itu diantaranya ada pengajian duha setiap hari, kemudian pengajian hari Selasa sore kemarin itu khusus untuk ibu-ibu. Kemudian malam ini pengajian malam Rebo ini untuk bapak-bapak. Nah, tapi ibu-ibunya juga datang. Kemudian pengajian Senin sore ada pengajian wisata hati. Kemudian Sabtu sore ada pengajian takjil Al-Quran. Sabtu sore beliau ustadznya yang bimbing takjil Al-Quran. Kemudian setiap pada subuh juga ada pengajian takjil Al-Quran. Nah, ini kegiatan-kegiatan pengajian di sini. Kemudian juga hari Sabtu pagi ada kegiatan pengajian fikih khusus tentang fikih. Ini kegiatan-kegiatan pengajian di sini. Jadi di samping itu ada kegiatan pembinaan remaja masjid. Monggo adik-adik yang mau bergabung di sini, kita ada remaja masjid di sini. Ya remaja masjid di sini kan tidak hanya di sini tidak hanya belajar, tapi bagaimana membantu bagaimana supaya masjid ini menjadi masjid kita yang kita ikut membantu kebersihan, membantu panitia dalam rangka kegiatan keagamaan. Di samping dia juga belajar di sini. Baik, terima kasih ya. Semoga masjid ini berguna sebagai sarana ibadah ritual, tapi juga sarana kegiatan kerja. Iya. Kemudian juga kalau ada hari-hari tertentu kan ada ijab kabul. Kemudian ini ada hall room ya. Hall room ini kan juga untuk kegiatan masyarakatan. Kalau ada wisuda anak-anak TK, kemudian ada kegiatannya dengan pertemuan-pertemuan di sini. Jadi ini masjid milik masyarakat Kabupaten. Ya kewajiban kita masyarakatnya memakmurkan masjid ini, tidak hanya tempat ibadah, tapi tadi tempat pendidikan, tempat pembinaan jumatan, sebagai pusat informasi dan lain sebagainya. You're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Jadi kesimpulannya, masjid ini selain digunakan untuk beribadah, juga digunakan untuk sarana pendidikan, Pembangunan ekonomi masyarakat, untuk kegiatan pengajian. dan juga kegiatan pembinaan remaja. Oke, sekian buat kali ini. Kami pamit.